Selamat datang di The Debate. Bayangkan ya, sebuah rumah sedang terbakar sangat hebat. Di dalamnya, 9 anggota keluarga kita terjebak. Pertanyaannya, apakah kita sekedar berteriak menuntut keadilan dari luar pagar yang terkunci, ataukah kita bersedia menelan harga diri, berjalan ke pintu depan, dan bernegosiasi langsung dengan si pembakar rumah? Masalahnya begini, negosiasi macam apa yang sedang kita lakukan? Kalau kita malah membayar si pembakar rumah dan membiarkan dia terus memegang jerigen bensinnya, Ya. itu kan bukan diplomasi, itu penyerahan diri. Dan disitulah letak perdebatan utama kita hari ini. Saat kita berbicara, krisis kemanusiaan ini telah berubah drastis menjadi krisis kedaulatan. Betul sekali. Pasukan militer Israel baru saja mencegat konvoi kapal Global Sumut Flotilla 2.0 di perairan Siprus. Dan 9 warga negara Indonesia saat ini ditahan secara ilegal. Mereka ini bukan kombatan ya. Sama sekali bukan. Mereka jurnalis dari Republika, ada Bambang Noroyono dan Taudi Badai, lalu Andre Prasetyo dari TV Tempo, mantan jurnalis iNews Rahendro Herubowo, dan relawan kemanusiaan seperti Andi Angga Prasedewa. Nah, fokus diskusi kita, apakah pergeseran radikal kebijakan luar negeri kita menuju pragmatisme dan multi-alignment ini? Termasuk bergabung dengan Board of Peace itu ya? Betul. Board of Peace pimpinan Donald Trump dan wacana keanggotaan OECD. Apakah ini instrumen realistis untuk menyelamatkan warga kita? Atau justru paradoks yang melegitimasi Israel? Posisi saya di sini adalah bahwa diplomasi retorika itu sudah usang. Pragmatisme dan keterlibatan aktif di meja perundingan adalah satu-satunya jalan logis untuk mendapat pengaruh nyata. Iya, dan posisi saya jelas sangat bertolak belakang. Prinsip kemanusiaan dan antikolonialisme kita tidak bisa ditukar begitu saja dengan pragmatisme politik. Berkompromi dengan institusi bias saat warga negara kita sendiri dibajak, itu adalah kesalahan fatal. Oke, mari kita letakkan fondasinya dulu. Saya rasa mengisolasi diri terbukti gagal. Presiden kita mengambil resiko politik masif ya dengan bergabung ke Board of Peace atau BOP di Davos dan menawarkan 8.000 pasukan untuk International Stabilization Force di Gaza. Gini, dengan berada di dalam sistem, kita punya akses ke sekutu terkuat Israel, yaitu Amerika Serikat. Maksud saya, kita butuh jalur cepat, tuas penekan yang bekerja secara mekanis untuk membebaskan 9 WNI kita. Saya sama sekali tidak sependapat dengan logika ala tekan itu. Karena realita di lapangan justru memperlihatkan hal yang sangat ironis. Ironis bagaimana? Coba kita lihat mekanismenya. Di satu sisi, pemerintah kita bersedia menyetorkan iuran, $1 miliar AS untuk duduk di Boyope yang diketuai Trump seumur hidup. Iya. Tapi di saat yang persis sama, sekutu utama Trump, Israel, membajak kapal sipil Osgurluk dan Bola Rais di Laut Internasional. Anda pasti sudah lihat kan video SOS dari Andre Prasetyo? Tentu, video sesaat sebelum militer Israel naik ke kapal. Tepat. Andre dengan jelas merekam pesan, rezim ini tidak bisa dimaafkan lagi. Bagaimana Anda bisa menyebut ini alat tekan? Nyatanya, Israel dengan santai menculik warga dari negara yang baru saja menyetor uang ke panggung perdamaian mereka. Israel melihat pragmatisme ini sebagai kelemahan. Tunggu sebentar. Saya tidak yakin dengan alur pemikiran tersebut karena respon krisis instan ini sering disalahpahami. Prioritas kita saat ini mutlak memulangkan 9 WNI tersebut. Sepakat soal itu. Nah, saluran formal lewat Ankara, Kairo, Amman itu terus bekerja. Tapi diplomasi konsuler butuh dorongan politik. Analogi saya gini, kita tidak bisa memadamkan api dari luar pagar. Kita nggak bisa meretas sistem kalau kita nggak punya akses login. Tapi apakah login itu berguna kalau sistemnya sendiri menolak kita? Dulu kita isolasi total, apakah itu mencegah penahanan WNI kita? Tidak kan? Kita tetap diabaikan. Keanggotaan BOP ini adalah akses login kita ke Washington. Karena kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, komunikasi via sekutu utamanya adalah instrumen paling masuk akal sekarang. Masuk akal di atas kertas, tapi mari kita lihat dunia nyatanya. Israel merasa kebal hukum, persis karena mereka tahu raksasa antikolonialisme di Asia, yaitu kita, mulai melunak. Melunak? Kita tidak melunak. Tentu saja sinyalnya begitu. Ketika kita bersedia duduk di proyek neokolonial seperti BOP, Israel menghitung, Indonesia cuma bakal protes formalitas. Mereka kan terlalu sayang sama status keanggotaan klub ini.
Pesan SOS Andre itu panggilan untuk ketegasan, bukan diplomasi abu-abu. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian, tapi izinkan saya memberi perspektif berbeda. Kenapa kita harus ada di Board of Peace? Ini adalah pergeseran tektonik. Bebas aktif, kita berevolusi menjadi multi-alignment. Kita merangkul semua blok secara simultan. Tapi BOP ini strukturnya sangat problematik. Mantan Wamenlu Dino Patijalal dan MUI sudah mengkritik keras. Trump jadi ketua seumur hidup dengan kekuasaan absolut. Ini tuh pay-to-play club, klub berbayar. Pertanyaan saya, bagaimana menyetor $1 miliar ke institusi neokolonial ini bisa menjamin nyawa warga kita? Poin Anda soal kritik struktural itu valid. Tapi mari kita lihat angka aslinya dan mengapa uang itu dikeluarkan. Presiden sudah sangat eksplisit, kita akan keluar dari BOP kalau tidak menguntungkan Palestina. Ya, tapi... Sebentar, lihat hasilnya Februari lalu. BOP berhasil mengumpulkan janji pendanaan $7 miliar untuk rekonstruksi Gaza. Bagaimana Gaza bisa dibangun ulang tanpa modal sebesar itu? 1 miliar dari kita bukan upeti, itu saham. Agar kita punya suara, kemana 7 miliar itu mengalir? 7 miliar untuk rekonstruksi. Mendapatkan dana dari pihak yang sebelumnya membiarkan penghancuran itu adalah sebuah komedi gelap. Kok komedi gelap? Itu realitas pembangunan. Mekanismenya adalah kontrol pasca konflik. Siapa yang pegang uang, dia yang mengatur politik wilayah tersebut. Tapi mari kita transisi ke konsekuensi lapangannya. Dari dana, kita beralih ke komitmen personel militer. Soal 8.000 pasukan. Ya, menempatkan 8.000 tentara kita di bawah International Stabilization Force yang disetir sekutu Israel. Bukankah itu berisiko menjadikan pasukan kita alat stabilisasi yang merugikan kedaulatan Palestina? Saya harus potong di situ. Realitanya tidak sesederhana itu. Kita tidak mengirim pasukan sebagai satpam untuk Israel. Lalu sebagai apa? Kementerian Luar Negeri sudah menetapkan 12 syarat mutlak yang sangat ketat. Pasukan kita murni non-kombatan, syarat utamanya. Kita menolak melucuki senjata pejuang Palestina, kita murni di sana untuk proteksi sipil dan pembangunan polisi Palestina. Dan harus dengan persetujuan otoritas Palestina. 12 syarat itu mungkin elegan saat dibacakan di kementerian. Tapi di Gaza, Itu bukti kita pegang kendali. saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Coba bayangkan aturan pelibatannya. Pasukan cuma boleh membela diri di zona konflik aktif, itu mimpi buruk taktis. Bagaimana kalau Israel berkonfrontasi dengan faksi perlawanan tepat di depan pos TNI? Ingat, Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yang 100% donasi rakyat, tetap dibom Israel kan? Iya, itu tragedi yang... Kalau rumah sakit kita diratakan, mekanisme apa yang menjamin Israel menghormati batas 8.000 pasukan kita? Mengirim pasukan ke sana tanpa gencatan senjata permanen itu sangat berbahaya. Risikonya ekstrim, saya sepakat sepenuhnya. Itulah mengapa kita menuntut posisi wakil komandan operasi di ISF. Kita punya rekam jejak bagus di Unifil Lebanon. Gini loh, solusi dua negara butuh masa transisi yang stabil. Kita isi kekosongan itu supaya Israel kehilangan dalih utama mereka bahwa mereka harus menduduki Gaza demi keamanan. Tapi keamanan siapa yang dijaga? Keamanan warga sipil Palestina. Tapi, oke, mari beralih ke lapisan yang sering membayangi isu ini. Banyak yang menuduh diplomasi kita disandra oleh motif ekonomi. Rumor soal masuk OECD? Karena datanya memang kontradiktif. Ini bukan sekedar rumor. Perdagangan Indonesia-Israel malah naik tembus $62 juta AS di kuartal pertama 2026. Itu perdagangan swasta. Sebentar. Belum lagi laporan investigasi soal indikasi kita membeli spyware, teknologi pengawasan dari Israel. Bagaimana kita bisa punya nyali moral menekan Israel membebaskan Andre Prasetyo kalau kita mungkin memakai perangkat lunak buatan Tel Aviv? Wow, itu tuduhan yang melompat jauh. Dan soal OECD, syarat masuknya butuh persetujuan mutlak semua anggota. Israel punya hak veto di sana. Media internasional sangat yakin normalisasi itu adalah harga tiket kita masuk OECD. Poin yang tajam, tapi mari kita jernihkan batas antara pragmatisme ekonomi dan sikap politik resmi. Pertama, angka $62 juta itu murni bisnis to bisnis sektor swasta yang sudah jalan sejak zaman Gus Dur. Itu bukan endorsement politik. Tapi negara yang memfasilitasi kelonggaran itu. Kedua, Kementerian Luar Negeri membantah tegas rumor normalisasi. Presiden kita berpidato di PBB, pengakuan terhadap Israel hanya akan terjadi setelah kemerdekaan Palestina. Ini namanya normalisasi bersyarat. Dan kenapa OECD penting?
untuk menguatkan otot ekonomi kita. Tapi buat apa otot ekonomi kalau jiwa konstitusinya hilang? Kita tidak bisa membantu mendanai negara Palestina yang merdeka hanya dengan doa dan resolusi. Memperkuat ekonomi kita justru memberi kita instrumen material untuk menopang mereka kelak. Normalisasi bersyarat itu ilusi. Mari kita lihat Abraham Accords. Uni Emirat Arab dan Maroko normalisasi dengan janji mereka punya tompol darurat atas agresi Israel. Ya. Tapi sejak 2023 apa yang terjadi? Remnya blong. Iming-iming ekonomi ini mengirim pesan ke Israel bahwa kejahatan perang dan penculikan relawan kita bisa dimaafkan, asalkan ada untung ekonomi di ujungnya. Konstitusi kita itu mewajibkan penghapusan penjajahan. Tidak ada klausul pengecualian, kecuali kalau kita butuh masuk OECD. Saya sangat menghormati purisme konstitusional itu. Tapi cara kita membaca Kompas di abad ke-21 tidak bisa sama dengan tahun 1955. Kita bisa mengamankan ekonomi kita, masuk OECD, dan di saat bersamaan menggebrak meja di Board of Peace menuntut kebebasan 9 warga kita. Tapi apa benar kita menggebrak meja? Ya, kita pimpin pernyataan bersama 9 negara. Kita siapkan pengacara internasional. Kita pakai negosiasi tingkat tinggi di Washington agar Bambang, Tudi, Andre, dan relawan lain segera pulang. Tapi Washington itu bias. Kalau respons kita cuma diplomasi sopan di balik layar, Israel akan menangkap pesan. Culik saja warga Indonesia, toh mereka akan tetap bayar $1 miliar ke BOP. Ini ujian terberat kita. Nyawa mereka tidak boleh tersandra kebijakan abu-abu. Betul. Dan Presiden sudah menginstruksikan peninjauan ulang soal partisipasi kita di BOP. Kita tidak memberi cek kosong. Jika garis merah kita dilewati, kita akan kalibrasi ulang tanpa ragu. Nah, adanya peninjauan ulang itu sendiri membuktikan bahwa mesin diplomasi kita akhirnya sadar betapa bahayanya instrumen ini. Ujiannya sekarang, berani tidak kita keluar kalau nyawa warga kita diremehkan. Diskusi yang sangat menguras pikiran. Tiba saatnya kita merangkum posisi kita. Bagi saya, dunia saat ini rapuh. Keterlibatan pragmatis bersyarat melalui BOP, penempatan pasukan perdamaian, dan diplomasi ekonomi bukanlah pengkhianatan. Itu manuver dinamis untuk mencari alat paling efektif merespon krisis nyata, yaitu menyelamatkan 9 WNI kita dari tahanan Israel. Dan bagi saya, kompromi dengan rezim kolonial, entah lewat BOP atau obsesi OECD, berisiko mengikis landasan moral kita. Keadilan tidak bisa dicicil. Nasib relawan seperti Bambang, Andre, Taude, dan Andi Angga terlalu berharga untuk ditukar dengan diplomasi abu-abu. Kedua perspektif ini membuktikan bahwa krisis Gaza Flotilla adalah test case paling kritis bagi arah kebijakan luar negeri kita. Realitas di lapangan memang selalu lebih kompleks daripada di atas kertas. Sepakat. Kompleksitas ini mengharuskan kita dan juga para pendengar untuk tidak berhenti mengawal isu ini. Dinamika diplomasi masih terus berjalan. Tepat sekali. Pada akhirnya, terlepas dari perbedaan pandangan soal metode, malam ini kita bersatu dalam satu tuntutan. Keselamatan, perlindungan, dan kepulangan segera 9 pahlawan kemanusiaan dan jurnalis kita ke tanah air. Kita serahkan pada sejarah untuk menilai langkah mana yang benar. Terima kasih telah menyimak The Debate.